got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, oh gosh, I'm Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ketut Bintang 4 Melita Utami. Saya dari Kampus Sekolah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Saya jurusan Brahma Widya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal plan bisnis saya yang berjudul dengan jamu kunyit tradisional. Jamu kunyit tradisional. Jamu merupakan obat tradisional khas Indonesia. Secara turun-temurun yang terbuat dari bahan alami berupa tumbuhan seperti daun-daunan, batang kayu, ataupun buah-buahan. Kandungan dari rempah alami inilah yang mengandung khasiat untuk mencegah dan mengobati beberapa penyakit tertentu. Jamu selalu dipandang remeh oleh sebagian masyarakat, namun ternyata jamu memiliki begitu banyak manfaat yang bahkan bisa mengalahkan obat-obatan. Akan tetapi, sekarang ini sudah banyak masyarakat menyadari bahwa begitu banyaknya manfaat yang dirasakan setelah mengkonsumsi jamu. Maka dari itu, para produsen jamu herbal akan berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas produk jamu tersebut agar mampu bersaing dengan produk yang sejenis. Mengingat kebutuhan jamu herbal dalam masyarakat umum sangat tinggi, hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan kreativitas dalam masyarakat. Khususnya yang memproduksi jamu herbal ini, salah satu tanaman herbal yang biasa digunakan dalam pembuatan jamu ini yaitu kunyit. Sejak dahulu, kunyit dipercaya memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah kandungan kurkumin. Kandungan inilah yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh manusia, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati radang, menguras rasa nyeri saat haid, dan juga mengobati mah. Hal tersebut bukan hanya mitos, namun sudah dibuktikan langsung oleh beberapa masyarakat umumnya yang telah mengkonsumsi jamu kunyit secara rutin. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan jamu kunyit ini juga dapat memberikan kandungan yang sangat bermanfaat. Seperti daun sirih yang bermanfaat sebagai antiseptik dan juga terdapat campuran asam, gula jawa, dan madu. Baik, kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya yaitu market untuk sasaran memproduksi jamu kunyit. Jamu kunyit tradisional merupakan salah satu minuman herbal yang banyak diminati oleh masyarakat karena khasiatnya. Namun, karena sedikitnya produsen dan juga minimnya penjualan jamu dijajakan kepada customer, khususnya di daerah perkotaan, akan menjadi peluang tinggi jika kita memproduksi jamu kunyit tradisional ini dan mempromosikannya melalui media sosial. Ditambah, kita bisa menerapkan sistem delivery kepada customer. Secara tidak langsung, kita telah memuaskan customer dengan menghantarkan langsung kepada customer dan tanpa harus mengantri ataupun keluar rumah untuk membeli jamu. Jamu kunyit ini, di samping kita mengantarkannya kepada customer, kita juga bisa menitipkan jamu kunyit ini di beberapa warung untuk memperkenalkan produk ini kepada customer yang tidak aktif menggunakan media sosial. Tentunya juga kita harus memberikan label merek dari produk jamu yang kita produksi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang potensi pasar serta tingkat pertumbuhannya. Untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, kita juga harus memikirkan persaingan penjualan produk dengan produk lainnya yang sejenis, terutamanya produsen yang sudah terlebih dahulu memproduksi produk yang sejenis. Dengan produk yang akan kita jual, kita ingin bersaing dengan produsen terdahulu, maka produk yang kita jual harus memiliki nilai tambah bagi customer, seperti dari segi rasa dan manfaat yang didapat customer setelah mengkonsumsi produksi kita secara real. Market share adalah jumlah penjualan produk
atau komoditas suatu penjualan dibandingkan dengan penjualan produk atau komoditas dalam industri atau penghasilan. Secara keseluruhan, dalam membangun suatu usaha, kita perlu memikirkan market share. Ini agar usaha yang kita bangun tidak mengalami kerugian. Market share bisa dihitung dengan rumus penjualan dikali 100% total penjualan. Jadi pada saat melakukan perhitungan ini, kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan usaha kita, dan jika mengalami penurunan, maka kita harus membuat strategi agar usaha kita bisa kembali mengalami keuntungan yang tinggi. Jadi tingkat persaingan bisnis saat ini juga kita perlu berbicara ke tingkat persaingan bisnis. Beralih ke persaingan bisnis, hal ini juga kita perlu pikirkan karena kita adalah produsen baru yang baru akan memulai usaha. Yang tentunya sudah ada para pendahulu kita di luar sana yang menjual produk serupa dengan kita. Namun di era modern saat ini, sudah jarang ditemukan penjual jamu kunyit tradisional, terutama di daerah perkotaan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kita masih mempunyai peluang yang tinggi atau persaingan yang tidak terlalu ketat. Berikutnya kita akan bahas tentang analisa kuantitatif dan kualitatif. Jika nantinya rencana usaha ini bisa berjalan dengan lancar, maka kita perlu membuat data dengan teliti agar setiap pengeluaran dan pemasukan yang kita dapat bisa tercatat dengan baik, yang nantinya akan kita gunakan untuk acuan agar usaha yang kita punya bisa berkembang dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, apapun kendala ataupun masalah yang kita hadapi pada saat berproses ini, usaha ini harus kita rangkum agar bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Selanjutnya kita akan bahas strategi harga, strategi promosi, dan strategi pelayanan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari usaha yang akan kita buat. Tentunya kita harus memikirkan strategi harga yang akan kita berikan kepada customer, strategi promosi produk kepada customer, dan strategi pelayanan yang akan kita berikan kepada customer. Untuk masalah harga, agar harga yang kita berikan bisa ditekan, kita perlu mencari supplier bahan yang memberikan harga relatif lebih murah, namun dengan kualitas bahan yang tidak buruk. Demikian juga kita bisa memberikan harga yang tidak terlalu tinggi, namun kualitas yang tidak kalah saing kepada customer lainnya. Untuk memproduksikan atau mempromosikan produk ini, kita bisa memanfaatkan teknologi zaman sekarang seperti internet dan meminta seluruh anggota agar membagikan unggahan yang mempromosikan produk kita hingga bisa dijangkau oleh banyak orang. Setelah mendapat customer, kita juga harus memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada customer kita. Menghantarkan produk ke customer langsung merupakan salah satu nilai tambah untuk kita agar customer lebih tertarik untuk mencoba produk kita atau membeli produk kita. Dari sini kita bisa memberikan minimal pembelanjaan agar mendapat gratis ongkir yang tentunya itu akan menambah kuantiti jual dari produk kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang analisis produk. Jenis produk ini namanya jamu kunyit. Nama produknya jamu kunyit tradisional. Karakteristik produk ini adalah minuman tradisional yang dikemas atau disajikan secara modern, bebas dari bahan pengawet atau bahan kimia bahaya, yang memiliki banyak khasiat untuk tubuh dan aman dikonsumsi berbagai kalangan usia. Nah, bahan yang digunakan dalam jamu kunyit ini juga utamanya yaitu kunyit dan asam.
Manfaat dari jamu kunyit tradisional ini yakni bisa menyembuhkan beberapa penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh manusia karena kandungan antioksi dan anti peradangan dan antibakteri di dalamnya. Selain itu, jamu kunyit juga bisa menjadi modulator kekebalan tubuh untuk kalangan manusia yang sedang melawan kanker. Jadi keunggulan produk ini dapat dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran lainnya. Karena bahan dari produk ini mudah didapatkan dan juga harganya murah dan bisalah dijangkau oleh banyak manusia karena minuman ini juga termasuk minuman tradisional. Struktur organisasi dalam menjalankan bisnis ini yang pertama ada jumlah karyawan dan kelemahan dalam produksi ini. Jadi struktur karyawan yang ada dalam bisnis ini, yang pertama itu ada pemilik bisnis, yang kedua itu ada manajer produk, yang ketiga itu ada manajer pemasaran, dan yang keempat itu ada karyawan. Jadi pemilik bisnis itu dia bertanggung jawab kepada seluruh kegiatan yang akan berjalan dalam membuat produk ini. Yang kedua, manajer produk itu bertanggung jawab terhadap produk dari membuat hingga produk itu selesai dibuat. Yang ketiga ada manajer pemasaran. Jadi manajer pemasaran itu bertanggung jawab untuk memasarkan produk yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu karyawan. Jadi karyawan itu bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan petunjuk yang sudah dibuatkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang analisis keuangan. Yang pertama itu dibutuhkannya modal. Jadi usaha jamu kunyit tradisional ini merupakan usaha yang mulai berkembang pesat dan banyak diminati oleh masyarakat. Modal awal yang dibutuhkan sebesar 14.035.000 yang merupakan akumulasi dari biaya bahan baku, biaya peralatan, dan biaya lain-lainnya. Jadi yang kedua itu ada harga jual produk. Rencana produksi dilakukan per hari. Setiap kali produksi menghasilkan 1.300 liter jamu kunyit tradisional dengan jumlah 1.000 botol. Harga jual yang kami tetapkan ini merupakan perhitungan kualitas, rasa, dan kemasan yang menarik. Yang menjadi keunikan daripada jamu kunyit ini, biasanya dengan keunggulan ini diharapkan dapat menjangkau konsumen lebih luas dari berbagai kalangan. Yang ketiga itu ada break-even point atau hitungan per bulan. Jadi nantinya itu produksi kita ini akan kita hitung, kita akan perhitungkan juga keuntungan dalam per bulannya. Jadi keuangan yang ada atau keuangan yang kita jalankan saat membuat produk jamu kunyit tradisional ini, yaitu modal awalnya kita memerlukan modal 14.035.000 dengan hasil 1.000 botol per hari. 150 mili 350 botol per hari dengan harga 5.000, 250 mili 250 botol per hari dengan harga 10.000, 500 mili 200 botol per hari dengan harga 15.000, 1.000 mili dengan 200 botol per hari dengan harga 20.000. Jadi keuntungan yang didapatkan dalam penjualan jamu 150 mili yaitu 1.750.000. Yang kedua, jamu kunyit dengan besar 250 mili yaitu keuntungannya 2.500.000 per hari. 500 mili dengan keuntungan 3 juta per hari. Jamu 1.000 mili dengan keuntungan 4 juta per hari. Jadi, total yang didapatkan dalam pembuatan jamu kunyit per hari itu, total keuntungannya itu ada 11.250.000 per hari.
Biaya yang diperlukan per bulan itu ada biaya peralatan sebesar 4.665.000, biaya bahan baku sebesar 168.450.000, biaya gaji karyawan 24.000, biaya lain-lainnya itu ada 3.755. Jadi pengeluaran bulan pertama itu sebesar 200.870.000. Selanjutnya ada perhitungan pendapatan kurang lebih per bulan. Jadi di sini ada pendapatan selama 6 bulan. Di bulan pertama itu kita mendapat akumulasi dikurangi dengan cadangan kas sebesar 39.130.000 rupiah. Yang di bulan kedua sebesar 82.925.000. Hingga ke-6 bulannya sebesar pendapatan kita yang didapatkan itu sebesar 258.105.000 rupiah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi ini ada kesalahan kata atau nada yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Audio Jungle.